Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai redirection, routing, and authentication pada mata kuliah pemrograman web 2 Prodi Sistem Informasi Universitas Sriwijaya untuk mata kuliah pemrograman web. Mata kuliah ini menggunakan referensi online course dari Coursera, yaitu pada course spesialisasi Web Application for Everybody. Kali ini kita sudah masuk ke course ketiga, Building Database Application in PHP. Dan kita juga akan menggunakan slide dari Dr. Charles Severance. Oke. Jadi yang harus kita ingat bahwa memiliki session itu tidak sama dengan login, karena ketika kita mengunjungi sebuah website untuk pertama kali, maka biasanya kita sudah mendapatkan session dari server. Oke. Dan login itu diimplementasikan dengan cara menambahkan sebuah informasi pada session. Dan logout itu sama saja dengan diimplementasikan dengan meremove user informasi yang tadi kita taruh ketika login dari session. Jadi itu implementasi login dan logout menggunakan sesi. Nah, jadi ini arsitektur yang sudah kita punya selama ini, sejauh ini. Jadi pertama kali user melakukan request, dalam hal login kita akan menggunakan post. Kita menggunakan post walaupun kita tidak merubah database, karena kita ingin agar data, password, dan username tidak terlihat pada URL, karena ketika kita menggunakan get, data itu akan terlihat pada URL. Oleh karena itu kita menggunakan post. Jadi kita akan mengirimkan request post ke sebuah server akan mengeksekusi file PHP, kemudian data yang akan ditampilkan ke user kita taruh di session. Setelah itu kita redirect. Di redirect akan merequest sebuah method get ke server lagi. Server akan merespons ke browser. Jadi ada dua kali transaksi request response. Ini yang akan kita implementasikan. Ini adalah halaman pertama kali, login. Halaman kedua apabila datanya salah. Kemudian yang ketiga apabila loginnya betul. Yang keempat setelah kita selesai logout. Jadi ini halaman pertama, login.php. Di login.php kita perhatikan bagian bawahnya dulu saja, bagian view-nya. Jadi view untuk login sederhana, kita memiliki dua data yang akan dimasukkan oleh user, account dan password, dan sebuah tombol. Yang ketika tombol ini dipencet, kita akan melakukan method post ke file yang sama, ke file login ini sendiri. Jadi file login ini ada bagian atasnya, masih ada bagian atasnya. Nah ini bagian atasnya. Ini bagian atas dari login tadi. Jadi ketika kita mengirimkan data post, itu akan diketahui dari adanya variabel account dan password yang terset pada method post. Ini untuk bagian ini untuk meyakinkan bahwa tidak ada double login. Jadi ketika ada aksi login, jadi ini dikenali sebagai aksi login, maka kita akan menghapus semua sesi account yang sekarang kalau masih ada tersimpan di session. Karena kita akan menggunakan session account ini untuk menyimpan data login user yang baru. Nah dalam hal ini kita akan menggunakan password yang hardcode karena bukan ini tujuan utama kita. Jadi kita hanya akan mempassword secara hardcode. Apabila passwordnya ini betul, maka kita akan masuk. Tapi intinya adalah ketika dia berhasil login, kita akan menyimpan data account
account ini username-nya, dan perihal apakah dia berhasil login atau tidak. Jadi ini semacam message-nya. Kita simpan di dalam variabel success di session. Dan seperti biasa, setelah itu kita redirect ke halaman, katakanlah halaman PHP ini adalah halaman adminnya. Oke, tapi kalau passwordnya salah, yang kita lakukan adalah sama, kita akan mengisi variabel session, tapi kali ini pesannya error, dan kita akan redirect. Ya, redirection kita lakukan seperti apa yang sudah kita bahas di sesi terakhir, agar tidak terjadi double post. Oke. Nah, sehingga mekanisme yang kita lakukan adalah post, redirect, get, flash. Apa itu flash? Nanti akan kita bahas berikutnya. Ya, jadi di sini kita akan mengecek apakah usernya menginputkan data dengan benar atau tidak. Kalau tidak, kita akan munculkan ini. Kalau betul, kita akan munculkan login betul. Oke, jadi kita kembali ke bagian bawah. Tadi kan kita belum jelaskan ini. Nah, flash itu adalah kita akan hanya memperlihatkan pesan ini sekali saja. Apa itu? Yang pertama adalah pesan error. Jadi ketika user salah memasukkan data error, data login, maka pesan ini akan bernilai sesuatu, artinya tidak akan bernilai false, sehingga dia akan masuk ke sini, dan kita akan memunculkan dengan style red apa pesan errornya, yaitu error login yang tadi kita masukkan di sini, incorrect password. Oke, incorrect password. Dan ketika kita menampilkan incorrect password, ketika itu juga kita akan men-unset ini. Oke, ketika kita menampilkan pesan error, ketika itu juga kita akan menghapus pesannya dari session. Gunanya buat apa? Gunanya adalah ketika halaman ini di-refresh, maka pesan tadi tidak akan terlihat lagi. Jadi, satu kali saja pesan itu ditampilkan. Karena logikanya ketika user ingin merefresh sebuah halaman, maka dia ingin tampilannya itu segar. Sehingga kita tidak akan menampilkan pesan yang sudah basi. Itu yang dimaksud dengan flash, post, redirect, get, flash. Jadi flash ini adalah pesan info yang hanya akan kita tampilkan sekali saja. Flash, sekali saja. Seen once, terlihat sekali. Kenapa? Karena ketika kita menampilkan ini, ketika itu juga kita akan menghapus datanya dari session. Oke, jadi ini skenario yang pertama, user memasukkan bad password. Bad password ini akan disimpan di sesi, kemudian seperti biasa kita redirect. Konsekuensinya user akan merequest data get lagi ke login, sambil kita kasih tahu hasil sesi tadi yang mengatakan bahwa dia ini terredirect dalam keadaan passwordnya salah. Oke. Kemudian info tadi akan muncul flash satu kali saja. Oleh karena itu ketika user merefresh halaman, pesan ini sudah tidak muncul lagi. Kenapa? Karena sesinya kita sudah hapus. Kita sudah meng-unset data ini. Itu yang dimaksud dengan flash. Sekali saja. Ya, jadi itu mendukung UX di mana user hanya melihat informasi kesalahan itu sekali, dan ketika dia merefresh, kita duga dia tidak dia yang menginginkan halaman yang betul-betul baru tanpa pesan-pesan kesalahan. Oke, jadi itu idenya flash. Oke. Ini adalah halaman app.php. Jadi ini adalah halaman yang akan dia kunjungi ketika dia sudah selesai login. Nah, jadi di sini sebaliknya, karena kita tadi lihat
ketika kita berhasil login, kita akan memiliki data sukses tadi di slide yang sebelumnya tadi. Data sukses. Ya, jadi ketika login berhasil, kita akan redirect ke app.php. Tapi di sini kita yakinkan lagi, betul nggak dia membuka app.php ini hasil dari redirect yang ditandai oleh session success ini akan bernilai sesuatu. Karena bisa saja user membuka secara manual app.php, membuka secara manual admin.php misalkan, dan itu yang tidak kita inginkan. Oke. Nah, ketika user tertampilkan redirect app.php, kita akan melakukan flash juga di sini. Di sini flash. Kita menampilkan login sukses, tapi ketika itu juga kita akan menghapus sesinya. Oleh karena itu, ketika user merefresh halaman app.php dalam keadaan dia sudah login, pesannya tidak muncul lagi. Pesan yang ini. Cuman sekali saja. Tapi tetap kita harus jaga di sini. Di bagian bawah kita menjaga, karena setelah ini kita men-set session success, tadi di sini, lihat, selain kita men-set success, kita juga men-set account. Ini yang kita lakukan ketika user berhasil login. Ya. Jadi nilai ini akan bernilai true apabila dia login. Tapi di sini lihat di note, berarti dia ingin mengecek kalau dia belum login. Maka kalau dia belum login dan dia melihat halaman app.php, artinya dia menuliskan secara manual URL ini. Maka yang kita lakukan adalah kita akan menampilkan suruh login. Tapi kalau dia masuk ke halaman ini secara valid, maka kita akan menampilkan pesan bahwa dia betul-betul sudah masuk ke dalam aplikasi. Ya, ini studi kasus ketika user memasukkan data yang valid, datanya disimpan di session, account, dan login, terredirect. Ketika redirect, masuk ke app.php, ditampilkanlah data account dan dia sudah login, kemudian flash, selamat Anda sudah login, kemudian ketika user melakukan refresh pada halaman app.php, pesannya sudah tidak muncul karena flash, satu kali saja. Adapun account tetap ada, kenapa? Karena dia tidak dihapus dari sesi. Tapi login tadi, pesan sukses login itu sudah dihapus dari sesi. Oke. Ini yang terakhir, logout, logout sangat mudah sekali. Kita tinggal mendestroy semua sesi, kemudian kita akan balikan ke halaman app.php. Ya. Tapi dalam keadaan dia tidak layak mengakses ini, makanya disuruh login. Ya, dan ingat, sebelum melakukan session destroy, kita wajib memanggil session start terlebih dahulu. Agar diketahui kita mau mendestroy session yang mana. Kalau kita belum men-session start, kita tidak tahu ID session yang mau dihapus yang mana. Oke. Summary-nya adalah kita sudah mempelajari redirection, kemudian mekanisme post, redirect, get. Jadi tidak hanya post saja. Harus post, ketika post dilakukan harus kita tambahkan redirection. Dan kita sudah mengetahui konsep flash message dan mengimplementasikan semua itu dalam mekanisme login dan logout. Oke, sekarang kita coba lihat eksekusi kodenya. Jadi di sini sudah ada login.php, logout.php, kemudian app.php. Ya. Oke, ini login.php 200. Ketika kita memasukkan user dan password yang salah, login yang dilakukan adalah kita akan menuju ke login PHP, kemudian di redirect. Ketika kita redirect ini, kita akan
menyimpan sesi bahwa dia sudah salah password. Kemudian kita redirect, dia melakukan get. Di get ini dia mendapatkan mengambil data sesi, kemudian ditampilkan di incorrect password. Dan ketika kita refresh, lihat pesan incorrect passwordnya hilang. Nah, itu yang dimaksud dengan flash message. Flash, cuman sekali saja. Karena logikanya ketika user pengen merefresh data, dia ingin tampilan itu segar seperti awal. Ya. Jadi kita melakukan dua hal ketika user merefresh. Pertama, kita menanggulangi double post karena kita redirect, sehingga refresh itu akan mengambil method get terakhir, bukan post. Yang kedua, pesan bahwa dia sudah apa yang dilakukan terakhir tadi hilang 2 kali. Kemudian ketika kita melakukan login dengan betul, passwordnya itu ini, login, yap. Yang dilakukan adalah redirect, kemudian di redirect ke app.php dengan method get. Oke, dan ini adalah flash. Buktinya adalah ketika kita refresh, maka pesannya akan hilang. Tapi tetap kita dalam keadaan login karena data login kita sudah tersimpan di sesi. Oke. Dan yang kedua adalah tidak ada double post di sini. Hanya request get yang terakhir. Kemudian ketika kita log out, dia akan masuk ke halaman yang sama, hanya saja dalam keadaan logout. Oke, login ini href biasa. Href biasa. Itu yang kita bisa jelaskan tentang bahasan redirection, routing, dan authentication. Mulai dari awal pengenalan apa itu redirection, kemudian pengenalan mekanisme post redirect, get, dan flash, diakhiri dengan penggunaan pada studi kasus login dan logout. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.